akulah yang maha awal, baru dia bukan ciptaan. Tapi karena dia mengatakan akulah awal, berarti dia adalah ciptaan. Kecuali dalam bahasa Ibrani, misalnya Yesaya 44 nomor 6, Rison. Rison itu adalah terdahulu, Aharon. Aharon yang paling akhir. Yesaya 44 nomor 6. Silakan dilanjut dulu dengan Ade Aldesta. Silakan diselesaikan dulu. Berarti kalian sama. Gimana mau dilanjut Bang? Aku aja bicara ditanya. Aku aja bicara ditanya. Berarti Aldes sama dong dengan Bang Zuma. Oh, dia ciptakan. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Dibentuk dia dibentuk. Segala sesuatu yang dibentuk itu ciptaan. Sedangkan Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, baik sebelum aku maupun setelah aku. Yohanes 1:14, Yesus dibentuk. Lalu bagaimana dia ciptaan. Yohanes 8 ayat 58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada. Aku ada ini sama seperti ketika dia berkata kepada Musa, aku adalah aku. Baca kemudian pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes sebelumnya, Yohanes 8. Ada dong. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Betul. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, berarti dia bukan Bapa. Loh, dia adalah Bapa. Bukan atas kehendakku sendiri. Dia adalah Bapa. Nah, makanya Yesus kalau kamu hanya percaya dia adalah manusia. Ya, memang dia manusia. Saudari, 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengaku Yesus manusia, maka dia adalah antikristus. Nah, begini loh. Di ayat artinya manusia itu adalah datang ke dunia dalam tubuh jasmani seperti rupa manusia. Maka dia itu seperti manusia, bukan manusia. Oh, berarti Anda sudah lari ke ajaran. Sorry. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Saya naikin betul, Tuhan Yesus itu tidak dibentuk. Loh, Yohanes 1 nomor 14 dibentuk jadi apa itu? Bentuk jadi daging. Oh, itu dari daging itu lahir. Bukan dibentuk dengan lahir, beda dong pengertian. Menyatakan dirinya, dia menyatakan dalilnya seperti itu. Loh, beda. Itu dalam daging, bukan artinya manusia. Di situ dia dibentuk, dia dibentuk jadi daging. Dia datang dari manusia juga, dia datang dengan kedagingannya. Yesus Tuhan kan? Iya, Yesus Tuhan. Dibentuk dari dia menjadi daging. Memang daging Tuhan. Daging itu. Daging bukan artinya daging manusia. Silakan. Dilanjut. Susah memang ngomong sama perempuan, Bang. Kalau kita tanya dijawab langsung. Iya, kalian sama. Kamu ini Kristen loh. Kamu Kristen loh. Masa sama pemikirannya dengan Muslim? Ya kan, kalau tidak kakak masuk Kristen, rajinlah mendengar daripada banyak bacot gitu, Kak. Lebih baik kakak mendengar aja gitu, Kak. Karena lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Kamu kan juga sama mengatakan Tuhan Yesus ciptaan manusia. Ya memang ciptaan. Maaf ya, aku turunin ya. Nggak bisa nggak ciptaan. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 29 nomor 23 nomor 19. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Gimana dong? Yesus memang seperti manusia, tetapi bukan seperti manusia. Saudari, memang manusia dia. Hei, bukan seperti manusia. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Manusia itu artinya gambar. Jadi dia datang dalam rupanya sendiri. Oke, Yesus itu manusia. Kalau Anda tidak mengakuinya manusia, maka Anda manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. 2 dan Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu kata Paulus. Itu kata Paulus. Emang kenapa salahnya? Paulus itu kan utusan Tuhan Yesus. Nah, itu dia Yesus. Yesus ketika belum ketemu dengan Paulus berpesan kepada pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Memang dia Tuhan Yesus adalah Kristus. Nah, kan Yesus minta kepada ke-12 muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus itu mendatangkan Paulus untuk mewartakan tentang dia sampai seluruh dunia. Itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang datang. Nggak bisa dong, nggak bisa. Coba Anda baca Matius 23 nomor
24 nomor 3. Apa kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa? Itu kalau datang dengan kemuliaannya, bukan menampakkan diri, beda. Menampakkan diri dengan kedatangan beda. Yesus beda. mengatakan ditanya oleh muridnya. Ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang jatuh, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia meratap. Waktu dia menampakkan ke Paulus itu terjadi tidak? Tidak, berarti itu bukan Yesus. Lah, berarti itu menampakkan diri. Oh, tidak bisa. Yesus mengatakan begini. Tunggu saudari, habis ini Anda memang tanggapi. betul, itu kalau Yesus kedatangan berkata, itu akhir jadi zaman. apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 4 nomor 23 nomor 24 25 26. Jadi kalau ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Akhir zaman itu. Justru itu ketika Yesus sudah datang, berarti itu sudah akhir zaman. Karena yang datang pada Paulus bukan Yesus, maka tidak kiamat pada saat itu. Karena yang datang lalu bukan Yesus. bagaimana kalau perjanjian lama menampakkan diri bagaimana? Dia menampakkan diri dalam bentuk api, dalam bentuk tiang langit, dalam bentuk apa lagi rupa manusia. Tuhan tidak pernah datang. Tuhan itu hanya mengutus malaikat atau utusannya dalam tabir. Baca Kisah Para Rasul 7. Nggak ada. Yang datang kepada Musa bukan Tuhan itu menyatakan dirinya. Dia datang untuk ada dua, satu untuk keselamatan, dua untuk penghakiman. Dan waktu Tuhan mendatangi Paulus dan mendatangi para muridnya itu adalah untuk panggilan dia dalam roh. Itu saudariku, saudari, kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu dalam Keluaran 6:3, Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Iya, memang betul. Dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan dalam bentuk awal. Bukan berarti malaikat. Bukan berarti dia suruh malaikat. Oh, tidak dong. Tidak dong. Dia menyatakan. Tadi bilang malaikat loh. Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham. Tuhan menyatakan diri, tapi bukan Tuhan yang datang. Sama seperti saya nih. Saya menyatakan diri di hadapan saudara-saudara saya. Tapi itu hanya bentuk HP, menggambarkan diri saya di sana. Tapi itu bukan saya. Itu HP, itu gambar. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat. Dia menyuruh malaikat. Anda percaya kalau saya sampaikan? Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Kisah Para Rasul 7 Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Silakan. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Coba Anda buka dalam Kisah Para Rasul. Itu kitab Anda loh. Iya, lalu bagaimana? Keluaran 33 ayat 11. Sabar dulu supaya Anda paham itu. Loh, ini Tuhan berbicara kepada Musa ini berhadapan muka. Ayo, coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, 38 dan nomor 53. Jelaskan dulu dong ini Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa. Anda baca Keluaran 20 nomor 33 coba. Muka langsung loh. Ibaratnya di coba Anda baca berhadapan muka langsung. Silakan Anda baca Keluaran 20. Kamu bilang Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat, ya, dia menyuruh malaikat. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, bukan malaikat yang berbicara kepada Musa. Oke, kalau begitu Musa mati dong. Kalau begitu Abraham mati dong. Ya makanya di situ berarti kan nggak masalah. Iya. Kok nggak masalah pula? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 8 nomor 35, silakan. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dan 38. Kan kamu bilang malaikat lah, itu Tuhan yang berbicara berhadapan muka. Silakan. Filipus berbicara dalam baca dong. Padanya. Yang itu. Kisah Para Rasul 8. Iya.
Mereka Ayat 35 menyelamatkan sampai mereka dan 38. tiba di tempat ada air, lalu kata tidak dilihat gitu ada air, apa halangannya juga Sorry, Kisah Para Rasul 7 tadi ya. Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Aduh, banyak sekali permintaannya abang ini. Sorry, Jelaskan sorry, dulu sorry, dong sorry. Keluaran 33. Kisah Para Rasul berapa bang? Kisah Para Rasul 7 7 ayat berapa? 35, 38 dan 53. Kok loncat-loncat? Musa ini telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa itu juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan diutus oleh malaikat. Dia telah menampakkan diri kepada semak duri itu. Terus? Lah itu Tuhan yang menampakkan diri di semak duri. Kok Tuhan pula? Anda baca Ini kan baik-baik. ini Anda yang baca, berkata, Anda baca. yang berkata Anda baca baik-baik. Iya. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Itu penyelamat oleh malaikat. Yang berarti malaikat menampakkan- itu menyelamatkan dia. Dibaca terus. Yang telah menampakkan diri kepada di semak duri. Di semak duri itu adalah Tuhan itu sendiri. Loh, malaikat menampakkan diri kok Oke. Tuhan itu sendiri. Nomor 38. Bentar, sabar. Kita lihat ya. Iya, silakan. 38-nya. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan semak duri menyala. Itu jelas tuh. Ya, lalu bagaimana dengan keluaran 3 ayat 11 tadi? Keluaran 3 ayat 11 itu kalau 11. Anda baca di Keluaran 33 nomor 20 itu jawabannya. Tapi kan Keluaran Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan Musa. melalui perantaraan tabir, wahyu dan malaikat Ada. boleh. Coba baca Keluaran 33 nomor 20. Yang 35 30. Di sini tuh bukan Allah sebagai pemimpin dan penyelamatnya Keluaran oleh 33 malaikat. nomor 20 coba. Keluaran 33 ayat 11 dulu jelasin. Loh, coba Keluaran 33 nomor 20 di situ menjawab semuanya. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan bisa hidup. Nggak Itu ada. orang yang berdosa, Bang. Kalau orang yang berdosa itu pasti Astagfirullahaladzim, Ya, ya ada Allah, ya penjelasannya. Tapi kalau orang yang tidak berdosa, dia akan hidup. Bagaimana dengan pengakuan Yohanes 1:18? Coba Anda baca. Kenapa loncat-loncat? Ya, supaya Anda paham dong. Ya. Supaya Anda paham. Karena bertaburan dalil di dalam kitab saudara. Coba, terakhir. Yohanes 1:18 bisa Anda baca. Yohanes 1 18. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa dialah mengatakannya. Apa pertanyaannya? Apa Tadi pertanyaannya apa? kok bertanya lagi? Apa pertanyaannya? Itu jawabannya, itu bukan. Tidak Tapi ada kalau itu seorang pun yang pernah satu-satunya. melihat Allah. Iya. Yang melihat Tidak ada Allah seorang pun, secara kan? nyata. Tidak ada seorang yang bisa pun. bicara nyata. Tetapi kenapa Tuhan bisa berbicara yang berhadapan? Tidak ada seorang pun kok masih bertanya. Nanti ayatnya gimana tuh? Keluaran 33 ayat 11. Loh, bagaimana dengan Padahal Yohanes ini, Tuhan 1:18 tadi? menampakkan diri Gimana dong? Mana yang betul? Anda yang keliru memahami atau dalil Anda yang Loh. betul? Gimana? Itu orang yang berbuat dosa itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kok jadi berbuat? Saudariku inilah. Nih, kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 lagi. 3 malaikat Ya, itu ayat yang 1 dan datang 2. kepada Abraham. Loh, ada sini kemudian Tuhan menampakkan Iya, diri malaikat. kepada Abraham. Bukan Malaikat, malaikat. sorry, Tuhan itu, Bukan. Tuhan mengutus malaikat, Bukan maka disebutlah malaikat, Tuhan. bukan. Kata Yesus Yohanes 10:34, nomor 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang Enggak ada diserahi malaikat tugas? sini. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Kata Tuhan Yesus, menampakkan kata diri Yesus, kepada Abraham. Saudari Dekat Tasya, terbanting. Saudari Tasya, 34 dari Yohanes 10, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan Allah Elohim. Betul. Iya betul, berarti malaikat itu disebut Allah, maka Tuhan berfirman kepadanya, padahal yang berkata di situ Sejak malaikat. kapan malaikat? Sejak kapan malaikat disebut Allah? Loh, Nabi Mana Musa aja disebut Allah. Mana ayatnya malaikat? Berarti Itu Yesus nabi. bohong. Bukan
Bukan. Berarti Yesus bohong. Malaikat nggak pernah disebut Allah. Berarti Yesus bohong. Allah itu artinya adalah penguasa. Jadi Yesus berkata, Allah, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa Makanya dibatalkan. Tuhan menyatakan banyak Allah di dunia ini, tapi hanya satu, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Makanya dengan banyak Allah. Yesus itu banyak sendiri Allah. gimana Tapi ya, saudariku, Allah itu saudari, adalah saudari, Tuhan. Yesus jangan gitu, adalah Allah jangan ini sendiri, Bang. Iya, pelan-pelan karena kita, Allah di pelan-pelan. dunia ini banyak. Pelan-pelan, Allah pelan-pelan di kita, dunia ini pelan-pelan. banyak. Yesus Allah di berkata, dunia aku ini dan Bapa banyak. adalah dua, bukan satu. Mana ada? Mana dua, satu. Mana ada dua? Yohanes 8:29, silakan Anda baca. Keberadaan. Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah satu. Yes, satu di situ apa maksudnya? Aku dan Bapa satu Aku dan keberadaan. Bapa adalah Enggak, satu. enggak. Keberadaan. Coba Anda baca Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Iya, aku dan Bapa ada satu keberadaan. Jadi hanya Saya ada tahu satu itu. Allah Saya saja, ngerti. yaitu Yesus Kristus. Yohanes Tidak, makanya 8. di dunia ini Aku dan Bapa adalah satu, tidak ada dua. Wah, Iya. Coba dibaca makanya Yohanes 8 nomor banyak 29. Allah lain. Hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Yohanes Kristus. 8:29 boleh saudari saya baca boleh? Nggak, aku mau nanya, yang mana aku dan Bapa adalah dua? Mana? Yohanes Yesus dan Bapa 8 nomor 29. Yohanes 10 ayat Yohanes 30 mengatakan iya, silakan. aku dan Bapa Nggak ada, adalah nggak ada satu. dua. Baca, boleh baca? Nggak ada dua. Aku Boleh dan Bapa dibaca? adalah satu. Nggak ada dua. Kenapa ada enggak dua. dibaca? Kenapa enggak dibaca? Karena sudah Lah, jelas berarti di kan Yohanes mana ayatnya? 10 ayat Kenapa nggak 30. dibaca? Yohanes Karena 8. sudah jelas. Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan aku dan Ih, Bapa adalah satu. Saudariku, Yohanes 10 ayat 30. kalau Aku cuma dan modal Bapa adalah ngotot, satu. modal Ya percaya, percuma juga percuma kita modal beragama. ngotot dan ngombal comot-comot juga ngapain? Lah, Anda Iya. mau comot juga aku dan Bapa adalah satu, itu kan comot. Tidak perlu ada kata lain lagi karena Syukran, dikatakan Yohanes akhi 10 Bahar, aku Masya dan Allah. Bapa adalah satu. Coba dulu baca Yohanes 8 nomor 20. Oke, saya baca nih sebagai apa perempuan yang penurut. Ayo, Yohanes Silakan. berapa? Yohanes 8:29 coba dibaca. Oke. Yohanes 8 ayat 29. Siap. Nanti 15, 16, 17, 18 bacanya. 29 dulu. Loncat. 29 dulu. Kenapa harus 29 dulu. loncat-loncat sih? Nggak boleh 29 dulu, saudari-saudariku yang cantik, Ayat silakan. loncat-loncat. Ya udah, kita sebagai cewek harus apa membuktikan kita itu menurut aja. Iya, ya, silakan 29-nya Bukan dibaca. menurut tapi ngalah ya. Silakan Jangan dibaca. sampai wanita juga nurut akhirnya mau Iya, silakan didolimi. Dan dibaca. ia yang telah saudari-saudari. mengutus aku. Ia mau nyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkatanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku berapa? Lebih Ya, dari satu. seorang diri berapa? Dulu. Lebih dari Satu. seorang diri berapa? Lebih dari seorang diri berapa orang? Dia tidak akan membiarkan. Aku seorang diri. Berarti aku dan dia berapa? Satu atau sendiri atau Satu. dua? Sendiri? Ini, itu berbicara tentang roh. Aku Tas dan dulu, Bapak tas dulu, adalah tas satu. dulu. Apa? Tas dulu. Apa? Apa? Aku dan Bapak, Yohanes Bapak yang Aku mengutus dan aku Bapak adalah tidak satu. membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. itu berkata kepada siapa dulu itu? Yesus yang mengatakan itu, Ya saudariku, kepada siapa? kepada murid-muridnya. Bapak tidak Dia membiarkan mengatakan, aku seorang diri. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapak adalah Satu. hai. Loh. Ya aku dan Bapak Oke. ada satu. Oke. Iya. Baca Berarti nomor menangkal dong. Baca nomor 15, Nah, 16, aku dan 17. Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Silakan, boleh. Jelasin. Silakan dengan iman saudara. Boleh baca nomor Coba, Yohanes. 15-nya? Nggak 15, mau. 16, Aku baca 17. mulu. Aku dan Bapak adalah dua. 10. Yesus mengatakan aku dan Nggak Bapak adalah ada. dua. Jelas di situ dia Tidak katakan. ada ayatnya. Aku dan Yohanes Bapak adalah 10 dua. ayat Silakan. 30, Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Yohanes Bapak 10 adalah ayat dua. 30, Boleh. Aku dan Bapak Terakhir, adalah satu. terakhir sebelum saya lamar kalian. Silakan. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, Lamar. nomor 17. Melamar. Yesus berkata, Melamar. aku dan Bapak adalah dua. Melamar pakai buka maskernya dulu baru melamar. Aku dan Bapak adalah dua. Silakan dibuka. Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Melamar Silakan. pakai apa dulu? Melamar pakai apa? Banyak Melamar. Pakai apa? Melamar pakai Al-Quran dong. Al-Quran. Nah, Ayo. buka masker Ayo. dong, buka masker. Terakhir, Berarti. saudariku yang cantik. Baca Yohanes 8,
nomor 15, Nggak nomor mau. 16, nomor Tidak ada itu 17. dua. Aku dan Bapak dua, nggak ada adalah itu dua. dalam Alkitab. Nggak ada. Saudari Putri sudah mulai Bapak baca ini. adalah Sudah mulai. satu. Baca dong. Baca Aku ayo. dan Bapak adalah satu. Iya silakan, nanti aku bantu jelasin aku dan Bapak dan satu itu apa maksudnya. Nggak mau aku. Nggak ada. Yohanes Nggak ada. 8, Kamu udah nomor berarti 15, 16, tinggal Alkitab. 17. Kamu menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di Gini dalam ya, kitab di ayat Tauratmu dikatakan, 19-nya mengatakan. Dan Di ayat bukankah di dalam 19-nya kitab- mengatakan, maka katanya pada ditanya, di manakah Bapamu? Yesus langsung menjawab. Karena dari setiap ayat-ayat ini mereka kebingungan. Nah, dijawablah sama Tuhan bukankah Yesus, di dalam baik kitab aku Tauratmu maupun dikatakan, Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal kamu juga Berarti mengenal kamu mengenal Bapak. Saudariku, saudariku. Haleluya. bukankah di dalam Haleluya, di ayat 19. Berarti Yesus itu adalah Bapak. Iya. Saudara, gantian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi Berarti adalah itu sah? adalah satu. Haleluya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Di dalam ada dikatakan? Bapak mengatakan kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapak. Karena Oke. aku ada dan Bapak adalah satu. Boleh baca Yohanes 7 nomor 28 29? Yohanes 14 ayat 6 dan 7 coba Abang baca. Yohanes 7 dulu Gantian, nomor Mbak. 28 29. Gantian dong, Mbak. Saudari Nanti Putri kalau di rumah bantu tangga saya. dan Tadi terus Yohanes sama 8 nomor 16 17 itu Yesus Sama berkata, mau, bukankah di Iya. dalam kitab Tauratmu Iya, dikatakan Tapi karena dua kebingung- dua Gini, saksi adalah ayat- sah. tapi di Akulah yang ayat bersaksi 19. tentang diriku sendiri dan Nah, Bapa makanya- bersaksi tentang diriku. Makanya Berarti aku dan mereka Bapa adalah kebingungan. dua. Gini. Di ayat 19 mereka kebingungan. Terus di manakah Bapamu? Dijawablah Yesus. Apa kata Yesus? Kiranya baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Yes. Karena kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Yes. Berarti Sebab Yesus itu adalah Bapa. sebab apa? Tanya saya dong. Tanya saya dong. Anda baca jawabannya di Yohanes 7 28 29. Itu jawabannya. Enggak. Dalam Enggak mau. Yohanes Kenapa enggak mau? Coba baca Yohanes Anda mengenal Tuhan Yesus tidak perlu dengan ayat-ayat mengenal Saudari Putri, mohon rendahkan hati, bantu saya baca Yohanes 7 28 29. Ayo. baca. Ayo. Situ pasti ada jawaban Tuhan. Silakan. Satu pribadi. Silakan. Yohanes 7 28 29. Silakan. 28. Aku dan Bapak adalah satu. Iya, Tidak saya ada saya dua. percaya itu. Saya Oke, percaya Yesus mengajar. bukan Tadi kenapa bilang dua? Ayo, kok pelin-pelan sih? dia nabi, dia rasul. Apa kok pelin-pelan sih? Aku Dia nggak nabi, mau. dia rasul. Tidak mungkin dia Aku mengkhianati nggak mau. Tuhannya, tidak Aku mungkin. nggak mau kata-kata Makanya dia sama Muslim. orang pelin-pelan. Silakan Iya. saudari Putri Aku nggak mau Kristus deh bisa dekat-dekat dibaca sama orang Yohanes pelin-pelan. 7. Iya. Tadi Yohanes bilang 7. dua, sekarang bilang percaya satu. Yohanes 7 satu dalam ajaran, bukan satu dalam hakikat. Pahami itu dulu. Sekarang baca Yohanes 7 28 29. Bantu saya. Coba. Silakan. Putri. Ayo yang Putri, baca. Putri, Ayat jangan berapa? menangis. Temanilah aku Bang Suma di sini. Ayo baca deh. Baca Ayat deh. 28. Dia 28 Yesus 29. mengajari bait Allah berseru, memang Memang aku kamu mengenal dan Yesus. Kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku Yes. diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Terus? Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya karena dia itu adalah yang tidak terlihat. Makanya dalam Kolose Iya, berarti Yesus bukan dia adalah Bapa. gambar Allah. Berarti Oh, Yesus dia bukan Bapa. Kamu memang Oh. mengenal aku, Taruh. tetapi Tadi kamu kan tidak kamu mengenal bilang. Dia yang mengutus aku. Iya, karena dia itu tidak terlihat. I love Di dalam Allah. tubuh jasmani, dalam tubuh jasmani itu ada Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bukan Yes. dua. Yang dimaksud Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku.
Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang Bapakku kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapakku. Yohanes 5 nomor 36. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, baca aja Putri. Coba baca Putri. Iya, akulah Itu awal. kan ada satu pribadi. Satu pribadi. Akulah dan awal. pribadi. Berarti aku Ah, ciptaan. Baca dulu. Aku yang hidup, aku telah mati, namun Oh, aku itu bukan hidup. Yesus, Siapa yang itu bukan mati? Yesus. Ah, bukan Yesus. Siapa yang berkata-kata dong? Lah, Siapa mati yang siapa? Oke, siapa yang ingin mati siapa? menyaingi Yang Tuhan? mati Siapa siapa? yang ingin menyaingi Tuhan? Dulu, siapa yang mati di situ? Di kayu salib siapa yang mati? Saudariku, siapa yang ingin menyaingi Tuhan selain Tuhan? Siapa yang mati dulu di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu adalah makhluk terkutuk. Iya, siapa namanya di situ? Siapa Namanya Yudas. Nggak ada Yudas ceritanya Loh, di kayu salib. yang terkutuk siapa? Nggak ada yang terkutuk. Tuhan Yang Yesus terkutuk, itu adalah yang orang terkutuk suci. itu iblis. Nggak Masa ada. Tuhan terkutuk? Yang mana yang terkutuk, Tuhan atau iblis? Nggak ada terkutuk. Kamu baca dulu, siapa yang mati di situ? Tuhan Yesus. Bukan. Yang berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu adalah Tuhan Yesus. Di mana dia? Itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Jadi itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Saudariku, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Saya tanya dulu. Nggak ada Iblis? yang menyamai Tuhan. Iblis kan? Iblis ingin menyamai Tuhan. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadaku dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu mana orangnya? Matius 24. Ini di samping aku nih. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Ya, Anda betul. pengikut Kristus kan? Ya betul. Terus apa Gelar masalahnya? penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Gelar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah yang sesat. Saudariku, saya ulang lagi pertanyaannya. Aduh, Putri kok semakin mempesona aja sih. Senyumnya jangan dibuat itu. Aku lagi puasa soalnya. Alah, puasa dari mana? Matius Udah selesai 24 nomor lebaran, 4 Bang. nomor 5. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan orang, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus kepada murid-muridnya abad pertama nih, abad pertama, akan datang penyesat dengan gelar apa, saudari? Nggak ada itu penyesat yang mengatakan Kristus, nggak ada. Berarti Yesus Mana bohong. ayatnya? Mana ayatnya? Di mana Matius 24 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Nah, itu si Putri sudah Itu tahu, yang dia mengatakan- senyum-senyum dari tadi itu si. Aduh, Putri. Matius Nah, 24 pasti lu, ayat Put. berapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aduh, Put, keluarlah segera, Put. Cepat baca. Suruh buka maskernya, Put. Nonton aja filmku nanti tanggal Waspadalah supaya 22. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Yesus Ya, nama Yesus. Dan dan berkata, Mesias, dan akulah mereka Kristus. akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Kristus. Akulah Mesias dan mereka akan Mesias menyesatkan itu banyak bahasa orang. Ibrani. Bahasa Yunaninya apa Mesias? Kristus. Sekarang Anda berdua ini pengikut siapa? Yesus Kristus. Ini Bang. Bang, Pengikut menjalankan Yesus Kristus dan orang- Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Kak Tasya. Jagalah hati, Kak Tasya ngelek. jangan kau kotori. Uang palsu hati. itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Uang Cahaya palsu muncul belakangan toh. ilahi. Nah, ini yang dimaksud Iya, Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Nah, Yesus sekarang yang yang palsu. datang kepada Paulus Aduh. ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Adik, aku dipanggil adik. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ya. Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh.
Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Enggak kena Bennett dia. Oh, kena Bennett. Iya, kena. Jadi gimana dong? Kita lanjut dua-duaan enggak enak saya kalau bom berdua. aja deh. Shalom Tasya. Salam saudara. Assalamualaikum Zuma. Waalaikum Bom. Zuma, kapan saudaraku kita dua berdebat? Kapan? Ini sudah di sini. Itu Oh, di sudah sini. Boleh. Oh, Boleh. oke, sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Gini ya Bang, masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu. Jangan pelintir-pelintir. Tadi itu apa? Tadi itu apa? Gak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya Ya kemudian. kamu pelintir ayat Loh, Alkitab. kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, ya tadi bilang dua, terus bilang lain satu. Gimana sih? Satu dalam bentuk misi. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, Itu satu pribadi. Yesusku Kalau itu kamu hamba kalau Tuhan kamu yang Pak Bom taat. ini kan Pak Menteri Tunggal. Siapa ini? Bom mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. Sabar. Saya pakai baju dulu. Gak apa-apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita Sabar, tanya, saya pakai siapakah baju, sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung kutuk. Iya, kutuk kita. Kita iya, kan berarti orang-orang dia berdosa kutuk. itu adalah kutuk. Berarti dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk sudah dilimpahkan ke dia. Di atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, sebentar ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah. Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Itu dia. Pak Bom ngapain? Hei, Bom, enggak usah pakai BH Bom. Hei. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya pindah ke kanan. Dalam Ulangan 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab ketika zaman orang Israel berdosa itu harus digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk orang yang digantung di tiang salib? Itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Loh, tadi yang membawa Ulangan 21 nomor 23.
Diam dulu dong abang. Siap, Ini siap. abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu dibawa kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, itu yang tertulis dengan di darahnya kitabnya. itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali waktu Adam jatuh dalam Nah, dosa. berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Kutuk mana? Iya dong. Ya, Pak. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lale na Bom Bom. Make up isedeng. Orang Makas Turki juga ya. Iya, sama. Sama seperti Bom Bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa. Sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama ada ini, sama ada Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut, saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa supaya enak. Selalu nak keren. Banyak sekali datamu Bom Bom. YouTube sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google cuma. Saya udah bikin YouTubeku. Tasya lanjut saja deh. Lanjut ya deh. Ya, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom. Bom Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom Bom. Bom Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan, gue bilang orang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Cuma Kenapa ya saya 53? loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Tidak ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah, bagi kamu nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, bukan di Yesaya 53. Sudah, Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas 24 ayat 40 ya, ayat 44. Nah, sekarang Ya, Yesus sendiri saya di katakan. Taurat Sebentar. Mesias mati bangkit Nah, dari ketiga. sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja, Suma. Sabar, saya begini dulu. Lanjut dulu, saya bikin saya punya YouTube live dulu. Sebentar. Selalu. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya ada bikin Google, ku kasih yang Selalu. Kenapa sih kalian? YouTube 5 menit saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba, sabar. Masalahnya Sabar, maghrib wah. di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita aja tahu. Iya tahu lah, aduh kodong. Kasihan ku kodongnya, panas banget besi. Tasya pun namanya apa? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini aku punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan.
Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Suma? Maghrib ini. Sudah lama kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, saya pernah. Oke, lanjut sudah belum bikin YouTube ini, aduh sabar ya. Ini tasnya berapa kah? Tasnya ini kok tasnya berapa? Banyak sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan kaki. Bom, hadirlah. Nggak apa-apa nih Suma. Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya ini? Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya apa? Apa? Aku bilang Ini, kirimin saya nomor punya apa rekeningmu, namanya? kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Nggak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di kasih bawah rekening kasih sama Pak saya. koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih. Tidak kau saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau bilang kau mau kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat koinnya tuh dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu koinnya tahu. Iya tahu. Makassar mana kiko dong? Makassar mana kiko dong? Makassar ini Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Jeneponto. Lamanya Bombom. Makan coto kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit mana Cuma saya? aku Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Iya terserah. Mau di sini juga Yang apa? penting kamu kuat. Oke, tasnya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Iya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom punya nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya, ada di Pak Bobom punya YouTube. Oke, Suma, tadi kan Tasya sudah jawab, toh? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ dari ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih tunjuk dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Kalau dia rasul. Bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus Iya, Tuhan sabar. Ada. Paling Roma. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10. dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 10 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya. Nah, saya buka. Buktikan Sudah dulu, tenang aja. buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sembah itu sabar. tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu sabar. Udah Allah yang terkutuk yang itu kami sembah kita. itu Sabar, bro. mulia. Nggak ada kita, Sabar. nggak ada. Sabar semua. Nggak ada kita. Sabar. Tenang aja, bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus kepada tidak pernah kuku ini berbicara Yohanes. itu. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran. Dan saya tanya. Tenang. Namanya diskusi begitu, bro. Kau mau terima tidak, nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, ya ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Sabar ya. Bentar ya. Keluaran 6. Ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Kok masuk di sini, Bombo? Sudah tenang. Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini Yod-Heh-Vav-He. Sebentar, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ini huruf besar semua. Yahweh Allahmu. Sabar bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod-Heh-Vav-He, bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar bro, oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit ya. Pertanyaan saya Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta langit dan bumi ya. Terus. Namanya silakan. dong. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau sembah, Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya, kalian menganggap kalian juga mengambil kitabnya Yahudi kok. Sama kita kan? Sama-sama bukan Yahudi. Sama-sama bukan Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu. Kenapa ada kalian ngambil dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan kitabnya? Itu Yahudi ada. Semua. Itu kitabnya Yahudi. Semua. Ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, bukan Kalian orang bukan Arab. orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kalian bukan muridnya Yesus. Tapi murid-murid Kalian penginjilannya pengikut mulai Kristus. dari Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Itu Saudari, selalu Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang datang Itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. beda dong. Zuma. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh usah terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, Ini nih. nggak usah kau kayak Sabar. Saya baca ya. Tenang. Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya, tolong di mute dia. Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di mana Tuhan Kristus. Sabar. Baca dulu. Yehaweha Elohe Hasabaot Yehaweha Sikro Yehaweha Yod-Heh-Vav-He, ya ini ya, Yod-Heh-Vav-He, ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yehaweha, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Zuma. Ini Zuma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69.
Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya, Suma, Tasya ada dikit-dikit Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah, silakan. Oke. Suma, silakan Suma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevafela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevafela, bukan Allah. Apakah Tuhan Yotevafela itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma. Teman-teman, hari ini sejarah lagi. Woronanku kali ini kubal Bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Tuhannya Yahudi. Sudah, sabar. Saya mau jelaskan, sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Enggak perlu. Sabar, enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl. Tasya, jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13 di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Sabar, jangan kejang. Kau tidak jelas Yotevave. Sebentar ya. Sabar, jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma, kau dengar dong, Ma. Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman. Tolong tap layar ya. Dia sengaja mau bikin Tasya rumkat. Allah yang Maha Suci. Kau sebentar. Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Saya minta. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tendungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yotevave yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam kau lihat ini nih. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini.
api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan Nabi. Jadi Nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan. Sabar, saya jawab dulu, Bang. Kau bertanya. Takut dia lari tasnya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab, Sumat. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini Nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yod He Vav He berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan Nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya semua, Nabimu mati diracun kena sihir. Kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yod He Vav He sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan semesta alam namanya Yod He Vav He. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan, teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi angkat Tasya, angkat aku lagi ya. Aku kena band. Tasya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu. El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, yang bergelar subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai'. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Iya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Kristen, sabar dulu. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Dengan Yod He Vav He itu adalah Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan sendiri di dalam 1 Tawarik 16 tidak serupa dengan makhluk. Allah yang berasal dari negeri-negeri itu berhala, tetapi tidak hanya ada daya yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Quran surah 27 nomor 9. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum. Saya dulu dong. Kan tadi bom-bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Nah. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen, bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi. Kenapa enggak Tuhanmu saja teos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib enggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi. Maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen mati. Kristen punya Tuhan mati secara terkutuk. Murid-murid itu berasal dari Yahudi menuhankan Tuhannya Yahudi yang menuhankan Tuhan Yesus, orang Yahudi sendiri, bukan orang Arab. Mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. Sedangkan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Tuhan Yesus itu orang Yahudi sendiri. Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi sendiri.
Siapa Tuhannya butuh Kristen dikutuk. murid-murid sekian banyak orang Ulangan yang percaya 21 Tuhan nomor Yesus. 22 Lu nomor data dari 23. mana bilang Yahudi tidak Tuhannya menyembah Kristen Yesus? yang Orang bernama Yahudi Kristus itu penginjilannya mulai dikutuk. dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu jelas sekarang itu. lu bilang menyembah iblis. Ini dia Yes. mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah apakah Tuhan itu terkutuk? narasi kamu yang mengatakan Galatia Yahudi tidak menyembah 3, Tuhan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Kita Galatia buka 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus satu-satu, Kristen Bang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam Terkutuklah kitab dia. orang Yahudi, di dalam kitab orang terkutuklah Yahudi, dia yang di mana digantung. itu di Siapa dalam yang kitab digantung? Musa. Jadi nyambung. Siapa yang Tidak digantung? sama kalau